bergegas dari Enrekang mau menuju ke arah Makassar karena ada sesuatu yang harus dikerjakan di sana dulu ya, sebelum saya melanjutkan perjalanan kemana-mana di tanah Sulawesi ini. Namun sebelumnya saya mau isi perut dulu dengan jajanan pinggiran jalan atau pinggiran pasar atau jajanan jadul. Ini saya beli jajanan, terus beli nasi bungkus juga. Ya selain untuk menghemat ya, ini tip touring ala hemat, ini bukan tip touring ala sultan, bukan ya. Ini touring cara makan touring, cara makan peturing ala gembel ini. Nah jadi ada jajanan ini yang saya kurang tahu ini apa, nggak tahu namanya apa karena di Jawa saya tidak memenangi. Mari kita coba. Apa ya? Kelapa, ada gula. Rasanya aneh-aneh. Tapi enak. Aneh tapi enak. Aneh di lidah saya yang orang Jawa ya. Sekarang nasi bungkusnya. Nasi kuning, mie, dan telur. Lumayan buat ganjal perut di pagi hari. Sekarang mumpung saya lagi rest juga banyak pertanyaan dari kalian tentang Bang, apa saja peralatan yang kamu bawa ketika sedang touring. Nah, sebenarnya peralatan yang saya bawa itu simple banget bro ya. Mulai dari ini matras ini digunakan ketika kalian sedang bermalam di jalan ya, ketika tidak menemukan tempat atau hotel atau apapun itu, atau mungkin tempat inap di teman, itu kalian bisa ngemper di jalan atau mungkin di gazebo seperti yang saya di belakang ini, maksudnya itu bisa digunakan matras. Terus ini tas ini isinya cuma pakaian saja ya, pakaian seadanya. Terus ada tas juga ini untuk kayak pengobatan ya, obat-obat, terus kayak kabel-kabel data. Terus apalagi ya, pemotong kuku, pinset, pokoknya untuk merawat wajah lah ya, untuk merawat tubuh. Terus ini juga sebenarnya peralatan masak outdoor ya, outdoor camping ya. Jadi di sini ada nesting, ada kompor portabel, ada gasnya juga. Ketika kalian mungkin mendadak tidak ada warung makan, ketika di hutan atau tiba-tiba lapar di jalan, itu asik banget sebenarnya ya kalau kalian menggunakan kompor portabel seperti ini, tentunya dengan bahan-bahan makanan instan ya, kayak Indomie, kayak apapun itulah ya. Udah sih, itu saja ya peralatan touring yang saya bawa, itu saja sebenarnya ya. Kalau misalkan kalian nggak mau repot ya, ini paling simple kalau menurut saya ya. Kalau versi saya ini adalah paling simple sekaligus hemat. Jadi perjalanan kalian touring itu tidak mengeluarkan banyak biaya, tapi keasikan tetap terjaga. Itu harus kayak bawa box kanan kiri ya, itu sih selera ya, selera orang ya, dan tergantung motornya juga. Kadang ada beberapa motor yang pakai box kanan kiri atau mungkin pakai magic jar di belakangnya, itu selera. Saya tidak menghakimi seseorang yang seperti itu, padahal saya juga kemarin mau sebenarnya bawa box ya, bawa box di belakang itu saya sempat pesen tapi nggak jadi beli ya. Kayak kalau Vespa kan cocoknya kan box army itu ya, box army, tempat amunisi, bekas amunisi itu ya kalau Vespa ya. Tapi atas pertimbangan dan beberapa saran dari teman saya, akhirnya saya putuskan untuk tidak membawa box seperti itu. Jadinya walhasil cuma seperti ini yang saya bawa ya. Terus kalau untuk masalah makanan itu kalian bisa beli seadanya. Jadi tidak harus di restoran mewah, tidak harus di warung kaki lima, itu juga tidak harus ya.
Bahkan kalian beli jajanan di pinggir jalan, ya kaki lima sih sebenarnya ya, warung-warung jajanan kaki lima seperti yang saya lakukan tadi ya. Beli nasi bungkus, nasi telur, nasi kuning itu juga udah murah ya. Satu bungkus paling harganya 7.000. Terus berikut ini gorengan-gorengan kayak gini, ini satu bijinya 1.000. Itu udah lebih dari cukup untuk mengisi perut dan menghemat biaya. Dan ada satu lagi, bawa cadangan sepatu. Karena sepatu yang saya pakai sekarang sebenarnya bukan sepatu buat touring ya, itu adalah sepatu sneaker, tapi saya pakai buat touring. Tapi walhasil jebol bro. Nih maklum ya, saya itu gembel, nggak punya apa-apa. Nih sepatu andalanku udah kemana-mana, ini akhirnya jebol juga. Ini di sini, terus di yang satunya juga udah jebol juga. Ini aduh, mesakno temen yo Jan. Itulah nasib touring menggembel seperti saya ini. Tapi walaupun gembel, jangan lupa siapkan sabun, sikat gigi, tetap jaga tubuh ya biar nggak bau. Minyak wangi juga harus disiapkan. Itu walaupun gembel, kita juga harus mana ini minyak wangi saya? Saya bawa minyak wangi kok. Mana ya? Mana ya? Nah, ini harus disiapkan. Saya pakai. Kebersihan tetap terjaga, wangi tetap terjaga. Jadi ketika kalian bertemu dengan orang lain, itu bau tubuh kalian itu tidak menyengat walaupun gembel ya. Jadilah gembel yang terhormat. Di Enrekang menemukan orang Banjarnegara dodolan dawet nang kene. Kayak bakule kayak wong Banjar asli ngapak ya. Dawet ayu khas Banjarnegara sampai Sulawesi, Enrekang. Saya itu menjumpai dawet Banjarnegara itu sejak yang ke Sulawesi kemarin ya, di bulan Februari Maret itu kan saya sempat lewat sini dan saya melihat dawet Banjarnegara, tapi waktu itu kondisi lagi gerimis, jadi saya malas berhenti karena gerimis. Nah, akhirnya gas terus, dan sekarang setelah saya lewati lagi akhirnya ada lagi. Jadi sudah selisih berapa bulan ya, sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 10 bulan ya. 10 bulan kemudian saya datang ke sini lagi. Akhirnya kesampean minum dawet khas Banjarnegara. Tanggaku tahu ono sapa. Tujuanmu kurang lagi, Mas. Gas dulu ke Makassar. Blok kurang lagi. Hah? Blok.
lanjut untuk ke kota Parepare. Ini masih mana ya, antara memasuki Sidrap, kalau Rapang ya, ini udah masuk Rapang, untuk masuk kemudian mau lewat Sidrap nanti saya ya. Jadi saya ada sesuatu dulu nanti di Parepare sebentar. Nah tapi alhamdulillah saya pas istirahat, ban depan saya nyaris saja gempos. Jadi saya nyaris mengalami kejadian serupa seperti yang kemarin drosor, tapi alhamdulillah sudah ketahuan lebih dulu. Akhirnya sampai di Parepare lagi. Kali ini kita berada di bengkelnya Mas Umar, dan kali ini penampilan saya sudah berubah total ini. Jadi botak-botak ala Om Deddy Corbuzier ya. Jadi apa namanya, pulau baru, penampilan baru ya. Kalau di Pulau Jawa saya gondrong-gondrong, kalau di Sulawesi saya gundul pacul kayak gini ya. Wah, enaknya kalau ini ditato, enak ini kepalanya ini ya. Ditato gambar Mr. Do enak ya. Jadi saya di tempatnya Mas Umar itu ternyata ban bocor ya, tapi bocornya halus. Tapi alhamdulillah dari tadi Rapang setelah saya isi angin bisa sampai ke rumahnya Mas Umar pas habis. Jadi ban dalam ternyata bocor halus. Untung saya bawa cadangan dan langsung saya ganti. Dan sekarang saya mau rest dulu di sini untuk kemudian nanti lanjut ke Makassar.